menjelaskan materi tentang mobile LTE. Pertama-tama biarkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifani Gopani Manual sebagai ketua. Saya Aurel Andi Nasution. Saya Trini Sinatani Bambang. Saya Akila Sanjaya Nasution. Berikut penjelasan kami. Saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi nirkabel terus mengalami kemajuan besar. Salah satu teknologi yang menjadi standar dalam komunikasi modern adalah Long Term Evolution atau LTE. LTE merupakan teknologi jaringan seluler generasi keempat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan transmisi data. Teknologi ini menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, serta efisiensi spektrum yang lebih baik daripada pendahulunya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi mobile LTE? Yang kedua, bagaimana arsitektur mobile LTE? Ketiga, apa keunggulan dan kelemahan dari mobile LTE? Keempat, bagaimana perkembangan dan implementasi mobile LTE di Indonesia? Tujuannya yaitu satu, menjelaskan pengertian dan konsep dasar dari teknologi mobile LTE. Kedua, menguraikan arsitektur LTE dalam sistem komunikasi seluler. Ketiga, menganalisis keunggulan dan kelemahan teknologi LTE dibanding teknologi sebelumnya. Keempat, mengidentifikasi perkembangan serta implementasi LTE di Indonesia dan dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu mobile LTE. Nah, mobile LTE atau Long Term Evolution adalah teknologi komunikasi seluler generasi keempat atau 4G yang dikembangkan oleh 3RP, Generation Partnership Project atau 3GPP. Untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan seluler, LTE dirancang sebagai evolusi dari teknologi sebelumnya dengan tujuan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi, latensi rendah, serta efisiensi spektrum yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan LTE. Yang pertama adalah user equipment atau UA. UA sendiri adalah bagian LTE yang terletak paling ujung dan berdekatan dengan pengguna. Selanjutnya yang kedua adalah Universal Terrestrial Audio Access Network atau UTRAN. UTRAN sendiri adalah arsitektur LTE yang berfungsi untuk menangani komunikasi radio antara user equipment atau UA dengan Info Packet Core dan hanya memiliki satu komponen yaitu IMD. Selanjutnya adalah Info Packet Core atau EPC. Ya, EPC sendiri baru dalam ekosistem arsitektur komunikasi seluler, yaitu dia sebuah sistem di mana pada bagian core network menggunakan AL IP. EPC juga menyediakan fungsionalitas core mobile pada generasi sebelumnya seperti 2G, 3G yang memiliki dua bagian yang terpisah, yaitu circuit switch untuk voice dan packet switch untuk data. Baik, selanjutnya saya akan membahas apa itu skema jaringan pada UTRAN dan EPC. Yang pertama dari skemanya itu ada Mobility Management Network atau MMA. MMA sendiri adalah elemen pengendali utama dari setiap bagian dari LTE. Selanjutnya ada Home Subscription Service atau HSS, yaitu adalah merupakan pusat yang berisi informasi tentang semua pelanggan operator jaringan yang bersifat permanen. Yang ketiga ada Service Gateway atau SGW, yaitu adalah sebagai jembatan utama antara manajemen dan switching user point. Yang keempat ada paket data network gateway atau PGW. Dia sendiri berfungsi untuk melakukan terminasi dengan paket data network PDN. Yang kelima ada Policy and Charging Rules Foundation Function atau PCRF yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari dan ke jaringan. Keunggulan mobile LTE. Yang
Yang pertama ada jaringan cepat hingga 300 Mbps dengan koneksi stabil. Yang kedua menggunakan teknologi FDM untuk efisiensi transmisi data. Yang ketiga kecepatan download hingga 185 Mbps dan upload 41 Mbps. Yang kelima minim buffering saat streaming. Yang kelima mendukung MBSFN untuk koneksi stabil saat berpindah tempat. Kemudian ada kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama ada biaya infrastruktur yang mahal. Kedua memerlukan peralatan tambahan seperti antena MIMO. Yang ketiga perangkat lama yang hanya mendukung 3G tidak bisa menggunakan LTE. Selanjutnya ada perkembangan LTE di Indonesia. LTE pertama kali diperkenalkan secara global pada tahun 2009 dan mulai masuk ke Indonesia pada 2014 setelah pemerintah mengizinkan jaringan 4G. Operator seperti Telkomsel, Indosat, Excel, Smartfren, dan Tri awalnya hanya menyediakan LTE di kota besar, tapi sekarang jaringannya sudah hampir seluruh Indonesia. Perkembangannya didukung oleh pemerintah lewat pengaturan ulang frekuensi, pelelangan spektrum baru, dan proyek Palapari untuk memperluas internet. Teknologi terbaru seperti LTE Advanced dengan fitur carrier aggregation dan MIMO juga diterapkan supaya internet makin cepat dan stabil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi mobil LTE di berbagai sektor di Indonesia. Yang pertama pada sektor telekomunikasi, di mana operator jaringan terus berlomba-lomba untuk meningkatkan atau memperluas cakupan wilayah mobil LTE-nya. Yang kedua yaitu pengembangan layanan full LTE, di mana itu adalah voice over LTE, di mana memungkinkan panggilan suara berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu pada sektor pendidikan, di mana mendukung pembelajaran secara daring atau e-learning yang semakin berkembang, terutama pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Yang kedua itu memungkinkan akses ke platform pendidikan seperti Google Classroom, Zoom, Gmeet, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sektor ekonomi dan bisnis, di mana di sini meningkatkan perkembangan e-commerce, vintage, dan layanan perbankan digital, dan mempermudah transaksi pembayaran secara berbasis online atau digital. Yang kedua itu sektor transportasi dan logistik, di mana sini mendukung sistem navigasi berbasis internet seperti Google Map dan juga Waze. Yang kedua itu digunakan dalam teknologi kendaraan berbasis IoT seperti armada transportasi online seperti Grab, Gojek, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah sektor kesehatan, di mana di sini memungkinkan layanan telemedicine, yaitu di mana pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara online atau daring. Yang kedua itu memungkinkan akses cepat terhadap data medis dan sistem rekam kesehatan elektronik atau EHR. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah mobile LTE merupakan teknologi komunikasi seluler generasi keempat yang menawarkan kecepatan yang tinggi, latensi yang rendah, serta efisiensi spektrum yang lebih baik daripada teknologi sebelumnya. Di mana di Indonesia LTE telah mengalami perkembangan yang besar sejak diperkenalkan secara komersil pada tahun 2014. Operator seluler terus memperluas cakupan wilayah LTE-nya, sehingga kita dapat mengakses hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Namun meskipun LTE telah membawa banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan spektrum frekuensi, infrastruktur yang mahal, serta kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya saran pada materi ini yaitu pemerintah perlu terus mendukung perkembangan LTE dengan kebijakan yang mempermudah pengalokasian spektrum, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memastikan layanan internet merata di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu operator telekomunikasi harus terus berinovasi
dalam meningkatkan kualitas layanan LTE-nya. Yang ketiga yaitu penggunaan yang diharapkan dapat memanfaatkan teknologi LTE secara maksimal untuk mendukung produktivitas, pendidikan, bisnis, dan kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu pengembangan LTE advance dan transisi ke 5G perlu dipersiapkan dengan baik agar kita tetap terus maju dan berkembang dan dapat bersaing di tingkat global. Sekian dari presentasi kami yang betul tentang mobile LTE. Saya harap Anda semua yang menonton dapat mengerti dan dipahami. Terima kasih.